radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala para sahabat semuanya. Dan setelah 3 pekan mungkin ya kita tidak bisa mengadakan kajian ini karena satu dan lain hal. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ini. Dan insyaallah ta'ala ya pada kesempatan ini kita akan langsung melanjutkan pada kisah yang setelahnya. Ya, pada malam pertemuan terakhir ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan kisah dari Zaid ya bin Harithah ya. Yang mana sebelum datang Islam bahkan ya Zaid ini dinisbahkan kepada Rasulullah ya, dinisbahkan kepada Nabi Muhammad ya. Maka setelah datang Islam ya yang menghapus penisbatan kepada ayah angkat ya, maka kembalilah nasab atau nisbahnya Zaid itu kepada ayah kandungnya. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kepada kisah anak dari Zaid bin Harithah ini yang bernama Usamah. Nah, Usamah bin Zaid bin Harithah. Disebutkan di sini perkataan dari ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab di awal kisah beliau ini ya. Yang mu'alif tuliskan yaitu inna Aba Usamah kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min abika wa kana huwa ahabba ila Rasulillah minka ya, bahwasannya atau sesungguhnya ayah dari Usamah siapa? Yaitu Zaid bin Harithah ya, itu adalah orang yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai atau lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai daripada ayahmu, yaitu Umar bin Khattab sendiri. Ya, ini Umar mengatakan kepada anaknya, ya, kepada Abdullah ya. Wa kana huwa, begitupun Usamah ya. Ahabba ila Rasulillah minka, itu lebih Rasulullah cintai daripada engkau. Ya, ini ada satu makalah ya, perkataan dari Umar bin Khattab kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada Abdullah yang pada saat itu merasa tidak mendapatkan haknya ya, karena Umar bin Khattab pada saat itu melebihkan bagian kepada Usamah dibandingkan kepada anaknya sendiri ya dalam pembagian harta ya ghanimah atau pembagian harta rampasan perang. Nah, nanti akan kita lalui kisahnya insyaallah. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah, nahnu al-ana fi sanati sabi'ah qabla al-hijrah fi Makkah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita selesaikan kisah dari Zaid ya. Dan pada saat ini kita lanjutkan kepada kisah anaknya. Beliau menyebutkan kita kembali lagi ya pada tahun ke-7 sebelum Nabi SAW hijrah ke Makkah. Nah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi pada saat ini ya kisah ini disebutkan ketika Rasulullah masih berada di mana? Di Mekah ya. 7 tahun sebelum hijrahnya ke Madinah. Nah, Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi yukabidu min adza Quraisyin lahu wa li ashabihi ma yukabid. Ya, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sedang merasa kesulitan karena menghadapi gangguan dari orang-orang Quraisy. Baik itu bagi beliau sendiri, begitu juga bagi para sahabatnya. Wa yahmilu min humumi da'wah wa abaiha ma ahala hayatahu ila silsilatin mutawasilatin min al-ahzani wan nawaib. Dan tentu ya di tengah-tengah dakwah ini yang sangat membuat beliau sallallahu alaihi wasallam itu merasa kesulitan ya, membuat beliau merasa sedih menghadapi mad'u atau menghadapi orang-orang Quraisy yang sedang yang beliau dakwahi ini, karena mereka sebagian besarnya atau hampir mayoritas memusuhi dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah merasa merasa sedih pada saat itu ya, sedih yang berkelanjutan. Wa fi ma huwa kadzalik asyraqat fi hayatihi bariqatu sururin. Dan ketika pada saat itu ya sedang menghadapi kesedihan dalam berdakwah ya,
ada cahaya yang apa? Yang membuat Rasulullah SAW bahagia, ya. Membuat kehidupan Rasulullah bahagia. Falaqad ja'ahul basyir yubashshiruhu anna umma Aiman wada'at gulaman, ya. Karena ada seorang yang datang mengabarkan kabar gembira, ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Ummu Aiman itu telah melahirkan seorang anak. Fa'adha'at asariruhu alaihi salatu wassalam bil farhah wa asyraqa wajhuhul karim bil bahjah. Ya, maka wajah beliau terpancar apa? Kebahagiaan, ya. Jadi kebahagiaan itu terpancar dari wajah beliau, ya. Nah, faman yakunu hadzal gulamus sa'id alladhi adkhala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kull hadzal surur, ya. Siapa bayi yang berbahagia ini, ya. Sehingga apa? Dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia, ya. Siapa bayi yang Sa'id? Sa'id makna bisa juga diartikan yang apa? Yang beruntung mungkin, ya. Siapakah bayi yang beruntung ini sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia dengan kelahirannya, ya. Innahu Usamah ibnu Zaid. Sungguhnya dialah Usamah bin Zaid. Walam yastaghrib ahadun min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahjatahu bil mauludil jadid. Wa dzalika limaudi abawayhi minhu wa manzilatihima indahu. Dan para sahabat semuanya tidak heran, ya, atas kelahiran seseorang yang menyebabkan Rasulullah SAW ini sangat berbahagia. Rasulullah nggak kaget. Kenapa? Karena kedudukan dua orang tuanya di sisi Rasulullah SAW itu memang sangat apa? Sangat dekat. Sebutkan di sini fa ummul gulam hiya barakatul habasyah al-mukannah bi ummi Aiman. Adapun ibu dari bayi ini adalah budak, ya, yang berasal dari Habasyah yang diberikan kunyah Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Waqad kanat mamlukatan li Aminah binti Wahab ummi Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwasannya Ummu Aiman ini dahulu adalah, ya, sebelumnya adalah budak milik dari ibu kandung Rasulullah, yaitu budak dari Aminah binti Wahab. Farabbathu fi hayatiha. Maka Ummu Aiman ini, ya, ketika itu ikut membantu mendidik siapa? Rasulullah, ya. Wa hadanathu ba'da wafatiha. Kemudian setelah wafat ibunda Rasulullah, ya, wafat Aminah, maka Ummu Aiman lah yang melanjutkan, ya, pengasuhan kepada Rasulullah ini. Fafataha ainaihi 'ala dunya wa huwa la ya'rifu li nafsihi amma ghairaha. Dan ketika Rasulullah lahir, membuka kedua matanya, ya, maka dia tidak mengenal dirinya sendiri, ya, kecuali siapa? Kecuali telah dikenalkan oleh Ummu Aiman ini, ya. Karena Ummu Aiman lah sejak lahir yang merawat Rasulullah SAW selain dari ibu kandungnya, ya. Fa ahabbaha a'maqal hub wa asdaqahu wa katsiran ma kana yaqul hiya ummi ba'da ummi wa baqiyatu ahli baiti, ya. Maka Rasulullah tentu sangat mencintai Ummu Aiman ini, ya. Dan sering Rasulullah menyebutkan bahwasannya dia itu, yaitu Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku, maksudnya ibu yang kedua, ya, setelah ibu kandungnya. Wa baqiyatu ahli baiti, dan yang tersisa dari, ya, ahli baitku, ya, dari keluargaku, kata Rasulullah. Hadhihi ummul gulam al-mahdzud. Inilah ibu dari anak bayi tadi, yaitu Ummu Aiman. Amma abuhu fahuwa hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayahnya itu adalah hib. Hib ini maksudnya adalah al-mahbub, yang dicintai atau kesayangan, ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harithah. Wa ibnuhu bitabanni qabla al-Islam. Tadi kita sebutkan bahkan sebelum datang Islam, ya, Zaid dinasabkan kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad. Wa sahibuhu wa mawdhi'u sirrihi, tentu merupakan sahabat dekatnya dan salah seorang sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah. Wa ahadu ahlihi wa ahabbun nas ilaihi ba'dal Islam, ya, termasuk orang yang tinggal di tengah-tengah keluarga Rasulullah, ya, dan termasuk orang yang paling Rasulullah cintai, ya, setelah datangnya Islam. Waqad farihal muslimuna bi maulidi Usamah bin Zaid kama lam yafrahu bi mauludin siwahu. Begitupun kaum muslimin pun ikut merasa bahagia, ya, atas kelahiran Usamah bin Zaid ini, ya, dan tidak pernah kebahagiaan yang dirasakan kaum muslimin ini ada pada kelahiran bayi-bayi sebelumnya, ya. Dzalika li'anna kullama yufrihun nabi yufrihuhum. Kenapa? Karena tentu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia pun juga, ya, kaum muslimin merasa bahagia. Wa kullama yudkhilu surur ala qalbihi yasuruhum. Begitupun tadi, ya, yang makna yang sama tadi, yang membahagiakan Rasulullah pun juga membuat para sahabat bahagia. Fatlaqu 'alal ghulam al-mahdzud laqab al-hibbu wa ibnul hibb. Dan mereka dan para sahabat di sini memberikan gelar kepada, ya, bayi yang lahirkan tadi, yaitu al-hibb wa ibnul hibb, yaitu kesayangan dari anak, ya, kesayangan Rasulullah. Walam yakunil muslimun mubalighina hina atlaqu hadzal laqab 'ala as-sabiy as-saghir Usamah. Ya, faqad ahabbahu Rasul salawatullahi wa salamuhu alaihi hubban taghbituhu alaihi dunya kulluha. Ya, dan gelar yang diberikan kaum muslimin ini tidaklah berlebihan, ya, kepada bayi yang bayi kecil tadi, yaitu yang diberi nama Usamah. Kenapa? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Usamah ini, sehingga menyebabkan taghbituhu alaihi dunya kulluha, membuat iri, ya, seluruh penduduk dunia. Faqad kana Usamah muqariban fi sin li sibtihi Al-Hasan ibnu Fatimah Az-Zahra. Dan Usamah bin Zaid ini, ya, dari sisi usia ini muqariban, dekat, ya, dengan cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hasan bin Fatimah Az-Zahra. Jadi Al-Hasan dengan Usamah ini usianya dekat. Bahkan Al-Hasan abyad azhar ra'i al-husni syadid asy-syabah bi jaddihi Rasulillah. Adapun Hasan memiliki kulit yang putih, ya, yang tentu yang ra'i al-husn, yang memiliki ya, kita artikan yang tampan lah, ya, yang memang memiliki yang sangat mirip dengan siapa? Dengan kakeknya, yaitu Rasulullah. Inilah Hasan. Wa kana Usamah, adapun Usamah, ya, aswadul basyarah, memiliki kulit hitam karena ibunya dari Habasyah, Ummu Aiman orang Habasyah, ya. Jadi Usamah ini lebih mirip kepada ibunya daripada ayahnya Zaid, ya, yang memang orang Arab. Jadi memiliki kulit hitam, aftashal anf, memiliki hidung yang pesek, ya, syadidah syabah bi ummihil habasyiyah, yang sangat mirip dengan ibunya yang berasal dari Habasyah. Lakin Rasul salawatullahi alaihi ma kana yufariqu bainahuma fil hub. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membedakan, ya, kecintaan di antara keduanya. Fakana ya'khudhu Usamah fayadhahu ala ihda fakhidaihi, ya, dan kadang-kadang, ya, Rasulullah menggendong Usamah dan diletakkan di salah satu pahanya. Wa ya'khudul Hasan fayadhahu ala fakhidhihi al-ukhra thumma yadhummuhuma ma'an ila sadrihi. Kemudian yang mengambil Hasan diletakkan di atas, ya, pahan yang satu lagi, kemudian, ya, memeluk keduanya, ya, di pelukan di dadanya.
Dan Rasulullah berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma fahibbahuma. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai dua anak ini. Fahibbahuma, maka cintailah. Ya, aku mohon kepadamu supaya engkau juga mencintai dua anak ini. Inilah doa Rasulullah. Ya. Tidak semua anak yang didoakan Rasulullah seperti ini. Ya. Inilah kelebihan dari Usama. Sehingga disebutkan tadi ya gebituhu dunia, membuat penduduk dunia iri kepada Usama ini. Waqad balagha min hubbi Rasul li Usama annahu athara dhata marratin bi'atabatil bab wa syujjat jabhatuhu. Dan ketika suatu hari disebutkan ya tanda kecintaan Rasulullah kepada siapa? Kepada Usama. Itu pada suatu hari Usama itu terpeleset. Ya. Terpeleset di dekat bi'atabatil bab, di penghalang pintu, ya. Fasyujjat jabhatuhu, maka keningnya itu terluka. Wasalada min jurhihi, kemudian darah mengalir dari lukanya tersebut. Fa asyara Nabi sallallahu wasallamu alaihi li Aisyah ridwanullahi alaiha an tuzila dam an jurhihi. Ketika itu Rasulullah mengisyaratkan kepada Aisyah untuk apa? Untuk segera mengobati lukanya tersebut, ya, memberhentikan darah yang keluar. Falam tatib nafsuha lidzalik. Tapi Aisyah enggak bisa mengobatinya. Ya, tetap masih mengucur darah dari kening Usama. Faqama ilaihi Nabi sallallahu wasallamu alaihi wa ja'ala yamussu shajjatahu. Maka Rasulullah sendiri langsung berdiri, ya, segera menghampiri Usama dan menghisap darah dari keningnya tersebut. Wa yamujudam wa huwa yutayyib khatirahu bi kalimatin tafidu unzubatan wa hananan. Maka akhirnya setelah itu darahnya pun juga berhenti, ya, dari lukanya tersebut. Kemudian Rasulullah menghibur Usama dengan kata-kata yang menghilangkan kesedihan anak kecil, ya, merayu Usama supaya berhenti menangis, ya, sampai akhirnya Usama pun kembali tidak menangis lagi, ya. Wa kama ahabba Rasul sallallahu alaihi Usama fi sigharihi faqad ahabbahu fi syababihi, ya. Maka ketika Rasulullah SAW di sini menampakkan kecintaan kepada Usama ketika masih kecilnya, ya, begitupun juga ketika Usama sudah besar, ya, mencapai usia remaja pun Rasulullah tetap menampakkan kecintaannya kepada Usama ini. Falaqad ahda Hakim ibnu Hazam ahadu sarati Quraisyin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hullatan thaminatan syaraha minal Yaman bi 50 dinaran dhahaban kanat lidhi yazan ahadi mulukihim. Pada suatu hari di sini ada seorang yang bernama Hakim bin Hazam, ya, salah seorang pembesar Quraisy, ya, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa pakaian yang mahal, ya, hullah, jubah yang mahal yang telah dibelinya, yaitu Hakim bin Hazam tadi, dia beli dari Yaman, ya, seharga 50 dinar emas, ya, kanat lidhi yazan, dan pakaian ini, jubah ini milik dari siapa? Namanya Yazan, salah satu raja di Yaman ini, salah satu raja di Yaman, ya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqbala hadiyatahu li'annahu kana yawma idzin musyrikan. Tapi Rasulullah enggan menerima hadiah tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu Hakim bin Hazam masih dalam keadaan musyrik, ya, belum masuk Islam. Wa akhadhaha minhu bithaman, maka akhirnya Rasulullah pun membeli baju itu. Enggak jadi, hadiahnya ditolak, ya, karena masih dalam keadaan musyrik, maka Rasulullah membelinya dari Hakim bin Hazam ini, pakaian yang mahal, ya. Wa qad labisa an-nabiyul karim marratan wahidatan fi yaumi Jumu'ah. Dan Nabi mengenakan pakaian ini hanya satu kali saja pada hari Jumat. Tsumma khala'aha ala Usamah bin Zaid. Kemudian beliau melepaskan pakaian ini dan memberikannya kepada
Usamah bin Zaid. Fakana yaruhu biha wa yaghdu baina atrabihi min syubbanil muhajirin wal ansar. Pada saat itu ya Usamah mengenakan pakaian ini ya dia pakai ketika yaruhu biha wa yaghdu, ketika pagi dan ketika petang dia pakai di tengah-tengah para sahabat yang sebaya dengannya ya. Baik itu dari golongan muhajirin baik ataupun dari golongan ansar. Itu ini ketika sudah berada di Madinah ya. Nah, walamma balagha Usamah bin Zaid ashuddahu bada alaihi min karimi syama'il wa jalilil khadail wa jalilil khasail ma yaj'aluhu jadiran bi hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ketika Usamah mencapai usia ya rujul lah, di sini sudah mendekati usia dewasa ya, sudah lewat masa kanak-kanak atau kita bilang ya masa remaja lah ya. Sudah nampak ya dari Usamah ini tanda-tanda apa? Dia memiliki sifat yang mulia, ya, sifat yang baik ya, yang dengan itu menjadikan Rasulullah SAW pun semakin mencintai Usamah bin Zaid ini karena ya memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia, yang sifat-sifat yang mungkin tidak dimiliki oleh para sahabat yang seusia dengannya ya. Kenapa? Karena tentu ya salah satunya dari doa Rasulullah SAW ya. Nah, faqad kana dzakiyan hadad dzaka. Nah, syuja'an khariqasy syaja'ah ya. Jadi Usamah ini memiliki kecerdasan ya, yang sangat yang kecerdasan yang tajam ya. Kemudian juga pemberani ya, hakiman yadhul umur fi mawadhiha, juga sangat bijak ya, meletakkan urusan pada tempatnya. Afifan ya'nafud danaya, alifan ma'lufan yuhibbun nas ya. Tentu memiliki kewibawaan ya, menjaga iffah dia, menjaga wibawanya, menjaga dirinya ya, sehingga ya ketika beribadah pun ya kepada Allah dia ibadah dengan sungguh-sungguh. Begitupun ketika di tengah-tengah manusia ya. Sehingga tidak heran para sahabat pun juga merasa memiliki para sahabat pun memberikan keistimewaan kepada Usamah ini karena bukan ya seperti anak-anak yang biasanya. Taqiyan, nah masuk pemuda yang bertakwa, wari'an yuhibbuhullah, termasuk juga pemuda yang wara ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi yaumi Uhud, nah disebutkan ya pada perang Uhud. Ya, perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Jadi Usamah tadi lahir 7 tahun sebelum hijrah, ya kan? Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga setelah hijrah. Berarti usianya berapa tahun? 7 tambah 3? 10. Ya, 10 tahun. Usamah bin Zaid ma'ana farin min sibyani sahabah yuriduna jihad fi sabilillah. Ya. Pada perang Uhud di sini, ya. Maka Usamah bin Zaid bersama ya para sahabat kecil yang lainnya pun ingin mengikuti ya Rasulullah dalam perang Uhud ini. Fa akhadha rasulu minhum man akhadha wa radda minhum man radda li sighari a'marihim. Maka ya ketika menghadap kepada Rasulullah, ada yang Rasulullah izinkan untuk ikut perang, ada yang Rasulullah tolak karena masih kecil usianya sini ya. Maka fi jumlatil mardudin Usamah bin Zaid, dan di antara kelompok yang tertolak itu adalah Usamah bin Zaid. Fatawalla wa ainahu saghiratani tafidhani minad dam'i hazanan alla yujahida tahta rayati Rasulillah. Ya, maka ya tentu Usamah merasa sedih di sini, sehingga kedua mata yang kecil pun mengalirkan air mata kesedihan ya, karena tidak bisa ikut berjihad bersama Rasulullah. Usia masih 10 tahunan ya. Wa fi ghazwatil Khandaq ya. Ya Usamah bin Zaid aidan wa ma'ahu nafar min fityani sahabah. Pada perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah ya, 2 tahun setelahnya.
Tapi setelah ini pun banyak peperangan di masa Rasulullah, ya. Bahkan disebutkan ada kurang lebih 27 kali peperangan, ya. Tapi disebutkan di sini hanya sebagiannya saja. Itu pada perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ya, Usamah datang lagi bersama para sahabat, ya, yang lainnya, ya, menghadap kepada Rasulullah. Wa ja'ala yashuddu qamatahu ila a'la liyujizahu Rasulullah. Maka dia seakan-akan membusungkan badannya, ya. Bahwasanya ya sudah 2 tahun berlalu, sudah tambah tinggi lagi, ya. Maka dia busungkan dadanya seakan-akan dia sudah besar gitu, ya. Dia supaya diizinkan oleh Rasulullah, ya, liyujizahu Rasulullah, supaya diizinkan Rasulullah ikut, ya, berperang. Faraqallahu Nabi alaihi salatu wassalam wa ajazahu. Maka Nabi pun akhirnya merasa, ya, kasihan, ya, menolak Usamah lagi. Akhirnya Rasulullah mengizinkan Usamah untuk, ya, ikut dalam perang Khandaq ini. Fahamilas sayfa jihadan fi sabilillah wa huwa ibnu 15 sanatan. Nah, mungkin di sini agak keliru, ya. Dan pada saat itu Usamah bin Zaid sudah, ya, mulai membawa pedangnya untuk berjihad di jalan Allah, dan usianya disebutkan di sini 15 tahun. Harusnya masih 12 tahun, ya. Nah, wa fi yaumi Hunainin, ya. Kan tapi, ya, pada perang Khandaq ini kita kisahkan sedikit. Peperangan itu tidak terjadi sama sekali, ya, tidak terjadi perangan duel atau pertemuan antara dua kubu. Akan tapi, ya, Rasulullah membuat strategi seperti yang disarankan oleh, ya, Salman Al-Farisi dengan membuat khandaq, membuat parit di sekeliling kota Madinah, ya, sehingga kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan orang-orang musyrik ini tidak bisa masuk ke kota Madinah. Dan inilah, ya, bantuan, ya, dan setelah itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala tentu, ya, dengan mengutus pasukan dari malaikat, ya, yang menghembuskan angin, yang menghembuskan, ya, menebarkan debu-debu sehingga, ya, tanpa peperangan, tanpa duel, akhirnya kaum musyrikin dan sekutu-sekutunya pun akhirnya pulang tanpa hasil. Selama disebutkan kurang lebih 2 bulan mengepung kota Madinah, ya. Baik. Wa fi yaumi Hunainin. Nah, kemudian disebutkan lagi pada peristiwa perang Hunain yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, 7 tambah 8 sudah 15 tahun. Nah, ini sudah usia 12 tahun, ya, Usamah. Nah, hina inhazamal muslimun, ketika kaum muslimin, ya, dalam keadaan diserang secara bertubi-tubi, ya, akhirnya terpaksa mundur, ya. Thabata Usamah bin Zaid ma'al Abbas amir Rasul. Maka Usamah bersama paman Rasulullah yaitu Abbas bin Abdul Muttalib itu tetap tidak mundur sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Nah, kemudian beserta siapa? Wa Abu Sufyan, ya, Ibnu Harith, Ibnu ammihi wa sittati nafarin akharina min kirami sahabah. Tambah lagi Abu Sufyan bin Haris dan anak dari pamannya, ya. Jadi Usamah bin Zaid, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan bin Haris, ya, kemudian Ibnu ammihi, anak dari pamannya, 4 orang, wasittati nafar, dan ada 6 orang yang lainnya, ya, dari sahabat yang tersisa. Jadi ada 10 orang kurang lebih. Bersama siapa? Rasulullah. Ada 11. Fastata'a Rasul alaihi salatu wassalam bihadhihi al-fi'ati as-saghirah al-mu'minah al-basilah an yuhawwila hazimata ashabihi ila nasrin wa an yahmiyal muslimin al-farina min an yaftika bihim al-musyrikun. Hanya dengan 11 orang ini, ya, 10 orang sahabat tambah 1 ditambah Rasulullah, ya, mereka balik mengejar, ya, orang-orang musyrikin yang pada saat itu sedang mengejar pasukan kaum muslimin, ya. Dengan 11 orang ini yang sangat yang memiliki keimanan yang kuat, al-basilah, yang sangat pemberani, ya, itu bisa mengalahkan atau bisa membuat kocar-kacir pasukan
kaum musyrikin yang sedang mengejar pasukan kaum muslimin, sehingga akhirnya kemenangan didapatkan oleh pasukan kaum muslimin, ya. Wa yahmil muslimin al-farina min an yaftika bil musyrikin, yang menjaga kaum muslimin yang tadi sudah yang sedang dikejar, ya. Jadi akhirnya pasukan kaum muslimin kembali mendapatkan kemenangan pada peristiwa Hunain ini, yang bahkan disebutkan, ya, ghanimahnya atau harta rampasan perang pada perang Hunain ini sangat banyak sekali, ya. Tidak pernah didapatkan pada perangan-perangan sebelumnya ghanimah sebanyak perang pada perangan Hunain ini, ya. Dan di saat itulah salah satu, ya, pasukan yang sedikit yang bersama Rasulullah itu ada Usamah bin Zaid, ya, yang usianya masih belasan. Tadi kita hitung-hitung ya masih usia 15 tahun, ya. Karena ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, sebutkan lagi wa fi yaumi Mu'tah, ya, pada perang Mu'tah, ya. Jahada Usamah tahta liwa'i abihi Zaid bin Harithah wa sinnuhu duna thaminata asyra. Dan pada peristiwa perang Mu'tah, ya, pun Usamah ikut berjihad di bawah pasukan atau di bawah komando ayahnya sendiri, yaitu Zaid bin Harithah, ya. Dan usianya pada saat itu belum mencapai 18 tahun. Ya, karena sebutkan perang Mu'tah ini ya sekitar tahun ke-8 atau 9 Hijriah juga, ya. Ya, masih sekitar 16 tahunan usia dari Usamah ini. Nah, sebagaimana kita sebutkan pada kisah Zaid bin Harithah sebelumnya, ya, bagaimana perang Mu'tah ini, ya, perang Mu'tah pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah berapa? 3.000, ya, melawan pasukan kaum musyrik, pasukan Romawi ditambah sekutu-sekutunya dari orang Yahudi di sekitar Syam dan juga di sekitar Arab yang ikut bergabung bersama pasukan Romawi, yang total pasukan berjumlah berapa? 200.000 melawan 3.000 pasukan kaum muslimin di bawah komando Zaid bin Harithah, ya. Maka pada saat itu Usamah, ya, faru'a bi ainaihi masra'a bihi, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ayahnya jatuh tersungkur ketika perang Mu'tah ini, ya. Falam yahin walam yatada'dha. Nah, falam yahin maksudnya, tapi itu tidak melemahkan semangat Usamah untuk terus, ya, berperang. Jika melihat ayah yang jatuh tersungkur, tidak langsung lemah, akan tapi lebih lebih terbakar lagi semangat jihad Usamah, ya. Wa inna ma dhalla yuqatil tahta liwa'i Ja'far bin Abi Thalib, ya. Akan tapi Usamah terus dia berperang di bawah komando pemimpin salahnya yaitu Ja'far bin Abi Thalib, hatta suri'a ala mar'an minhu wa mashhadin, sehingga, ya, pemimpin yang kedua pun yaitu Ja'far bin Abi Thalib pun juga tewas, ya. Pun dia saksikan sendiri. Tsumma tahta liwa'i Abdullah bin Rawahah hatta lahiqa bi sahibaihi. Begitupun ketika di bawah komando Abdullah bin Rawahah, ya. Dia terus berperang sampai akhirnya Abdullah bin Rawahah pun juga tewas. Tsumma tahta liwa'i Khalid bin al-Walid hatta stanqadhahu al-jaish as-saghir min barathinir Rum. Kemudian di bawah komando Khalid bin Walid, sehingga setelah itu, ya, Khalid bin Walid memerintahkan supaya kaum muslimin untuk, ya, mundur, ya. Tsumma ada Usamah ila Madinah muhtasiban abahu indallah. Kemudian setelah perang Mu'tah ini, Usamah bin Zaid bersama pasukan kaum muslimin yang tersisa pulang kembali ke Madinah, ya, tarikan jasadahu, meninggalkan jasad ayahnya di Mu'tah, ya, di sekitar mana? Yordania, ya. Sebutkan tarikan jasadahu at-tahir ala takhumi Syam. Nah, masuk daerah Syam, ya, sekitar Jordan. Raqiban jawadahu alladhi ustushhida alaihi, ya, mengendarai ya, kendaraan yang dipakai oleh ayahnya setelah terbunuh tersebut. Wa fi sanatil hadiyata asyra lil hijrah. Kemudian pada tahun ke-11
Hijriah. Ntar kita lihat dulu masih lama nggak? Sekitar 3 halaman lagi ya. Azan masih lama tak? Dua menit lagi ya. Oke, kita mudah-mudahan bisa terkejar. Nah, fi sanatil hadiyata asyrata lil hijrah, pada tahun ke-11 Hijriah. Ya. Amara Rasul Al-Karim bi tajhizi jaishin li ghazwi Rum. Ya, Rasulullah merintahkan untuk mempersiapkan pasukan menghadapi Romawi. Nah, wa ja'ala fihi Abu Bakrin wa Umar wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Aba Ubaidah bin Jarrah wa ghairuhu min jillati sahabah. Dan di antara pasukan yang disiapkan Rasulullah itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Wa amara ala jaysh Usamah bin Zaid. Nah, tapi Rasulullah pada saat itu memilih Usamah bin Zaid untuk menjadi pemimpin ya pasukan yang hendak memerangi Romawi ini. Wa huwa lam yujawiz 20 ba'd. Dan pada saat itu Usamah bin Zaid usianya belum nyampe 20 tahun. Ya, karena ya sekitar 18 atau 19 tahun. Ya, 7 tahun tambah 11 ya 18 masuk 19 lah ya. Usia dari Usamah bin Zaid menjadi pemimpin pasukan yang hendak menyerang Romawi, dan di antara pasukan itu ada sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar disebutkan tadi ya, ada Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya. Nah, wa amarahu an yuti al-khail takhumul balqa wa qal'at ad-dawarim al-qaribah min Ghazzah min biladir Rum. Dan Rasulullah merintahkan Usamah untuk yuti al-khail, untuk memberhentikan ya pasukannya, berhentikan kudanya, ya, mendirikan kemah di daerah namanya Balqa. Ya, dan qal'atad darum, nama tempat ini ya, al-qaribah min Gaza, dekat dengan Gaza di ya negara apa atau negara Romawi. Wa fi makan al-jaysh yatajahhaz marid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika pasukan sedang bersiap-siap, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Ya. Walamma ishtadda alaihi al-marad tawaqqafa al-jayshu 'anil masiri intizaran lima tusfiru anhu halu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sakit Rasulullah bertambah parah ya, sehingga ya pasukan ini pun juga ya menyetop persiapannya untuk berangkat ya. Menunggu bagaimana kabar Rasulullah. Mereka belum berangkat, masih berada di Madinah, masih bersiap-siap. Ketika Rasulullah semakin tambah sakitnya, mereka ya berhenti dulu untuk mempersiapkan ya perjalanannya ini, mempersiapkan perang, melihat bagaimana kabar Rasulullah. Qala Usamah, kemudian Usamah mengatakan, "Walamma thaqula ala nabiyillah al-marad, aqbaltu alaihi wa aqbala an-nasu ma'i. Wa dakhaltu alaihi fawajadtuhu qad samata fama yatakallamu min wad'atid da'i. Faja'ala yarfa'u yadahu ila as-sama' thumma yadha'uha 'alayya fa'araftu annahu yad'u li." Ya, Usamah mengatakan ketika ya sakit Nabi ini terus ya tambah berat, maka aku masuk menghadap Rasulullah, begitupun juga bersama ya para sahabat yang lainnya ikut bersamaku. Ketika aku masuk, aku dapati Rasulullah sudah terdiam ya, tidak bisa berbicara lagi disebabkan karena sakitnya ini. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ke langit ya, maksudnya ya memanggil siapa Usamah ini. Tsumma yadhauha alayya ya, jadi ya mengisyaratkan supaya Usamah datang. Fa'araftu, maka aku tahu ya annahu yad'uni, sungguhnya Rasulullah sedang memanggilku, kata Usamah. Tsumma ma labitha an faraqa Rasul al-hayah wa tammatil bai'atu li Abi Bakrin fa'amara bi infadhi ba'thi Usamah. Dan singkat cerita, ketika Rasulullah hari telah meninggal ya, kemudian para sahabat telah membaiat Abu Bakar untuk menjadi penerus Rasulullah, khalifah yang pertama
ya, fa amara bi infadhi ba'thi Usamah, maka ya para sahabat di sini meminta untuk menangguhkan ya perjalanan untuk apa? Melanjutkan perang ke melawan Romawi tadi ya. Dengan membaiat siapa tadi? Dengan mengutus menjadikan Usamah sebagai pemimpin. Lakin nafi'atan minal ansar ra'at an yuakhir al-ba'ts. Kan tapi ya di sini sebagian orang-orang Ansar melihat kayak diakhirkan saja ya untuk perjalanannya ini. Wa talabat min Umar bin Khattab an yukallima fi dzalika Abu Bakrin, dan meminta kepada Umar bin Khattab, ya golongan Ansar di sini yang berada golongan apa? Suku asli Madinah di sini meminta kepada Umar bin Khattab untuk berbicara kepada Abu Bakar yang pada saat itu sudah resmi dibaiat menjadi khalifah. Ya, maqalat lahu, mengatakan kepada Umar, fa in aba illa al-mudi fa ablighu anna an yuwalliya amrana rajulan aqdama sinnan min Usamah. Ya, katakanlah kepada Abu Bakar, kalau sekiranya dia enggan untuk menerima pendapat kami supaya menahan perjalanan, ya, maka sampaikanlah kepadanya, ya, kepada Abu Bakar, untuk apa? Untuk menjadikan pemimpin kami dalam perjalanan ini laki-laki yang ya usianya lebih dewasa. Dari siapa? Dari Usamah. Jadi orang-orang Ansar ini mengatakan kepada Umar supaya berbicara kepada Abu Bakar sebagai khalifah mengganti Usamah sebagai pemimpin pasukan. Wa ma in sami'a Siddiq min Umar risalat al-Ansar hatta wathaba laha wa kana jalisan wa akhadha bi lihyatil Faruq wa qala mughdaba. Dan ketika Umar sampai kepada Abu Bakar menyampaikan apa yang diminta oleh orang-orang Ansar, maka seketika Abu Bakar langsung berdiri dari tempat duduknya. Wa akhadha bi lihyatil Faruq, digenggam jenggotnya Umar bin Khattab. Ya, faqala mughdhaban, dan dia katakan sambil, dan Abu Bakar mengatakan dengan nada yang marah, apa? Sakilatka ummuka wa adimatka ya ibn al-Khattab. Ya, celakalah engkau wahai Ibn al-Khattab, wahai Umar bin Khattab, ya. Ista'malahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'muruni an anza'ahu. Rasulullah telah mengangkatnya sebagai pemimpin dan engkau memerintahkanku untuk menggantinya, ya. Wallahi la yakunu dzalik, demi Allah ini enggak akan pernah terjadi. Bagaimana mungkin Rasulullah mengangkatnya kemudian kau memerintahkanku untuk menggantinya? Ini ya masyaallah, inilah ya tanda bahwasanya memang Abu Bakar memang layak menjadi khalifah yang pertama di sini. Wala maraja'a Umar ilan nas sa'aluhu amma sana'a. Ketika Umar kembali ke golongan orang-orang Ansar tadi dan mengatakan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, faqala, maka Umar mengatakan, imdu, pergilah kalian, ya. Sakilatkum ummahatukum, katanya, celakalah kalian. Faqad laqitu ma laqitu fi sabilikum min khalifati Rasulillah. Ya, nah, maksudnya Umar ya curhat lah ya. Aku telah lakukan apa yang telah kalian perintahkan, akan tapi ya aku malah dimarahi. Mungkin seperti itulah bahasa kitanya, ya, dimarahi oleh khalifah. Nah, walamman talaqal jaishu bi qiyadati qadati syab syayyahu khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyian wa Usamah raqibun. Faqala Usamah, ya, dan ketika ya pasukan di bawah komando pemimpin yang masih muda ini ingin melanjutkan atau ingin mulai perjalanannya, maka khalifah di sini Abu Bakar pun ya mengiringi perjalanannya untuk ya apa? Mengucapkan salam perpisahan, ya. Masyian, sambil berjalan kaki. Abu Bakar sambil berjalan kaki. Wa Usamah raqibun, dan Usamah di atas kendaraannya. Faqala Usamah, maka Usamah mengatakan, ya khalifat Rasul, ya khalifat Rasulillah, wahai khalifah Rasulullah, wallahi la tarkabanna aw la anzilanna. Demi Allah, kau harus naik kendaraan dan aku harus turun.
Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, wallahi la tanzil, demi Allah janganlah engkau turun. Wallahi la arkab, dan demi Allah saya tidak akan naik kendaraan. Wa ma alayya an ughabbira qadamai fi sabilillah sa'atan. Ya, sungguhnya kakiku ini tidak akan mendapatkan tidak akan berdebu dengan sebab ikut berjihad di jalan Allah pada saat ini. Ya, kata siapa? Kata Abu Bakar. Maksudnya Abu Bakar mengatakan lebih terhormat karena akan berjihad di jalan Allah, sedangkan kakiku hanya berdiam diri saja di sini. Ya. Tsumma qala li Usamah, kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Usamah, astaudiullah dinak wa amanatak wa akhawati ma'amalik wa usika bi inqadhi ma amarka bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Abu Bakar memberikan salam perpisahan kepada Usamah, mendoakan Usamah dan mengingatkan wasiat Rasulullah yang telah diperintahkan kepada Usamah ini. Ya. Tsumma mala alaihi wa qala, kemudian Abu Bakar meminta Meminta Usamah untuk mencondongkan sedikit badannya, ingin membisikkan, bukan sambil bicara yang terang, tapi ingin sedikit berbisik. Ya. Abu Bakar mengatakan, in ra'aita an tu'ini bi Umar fa'adhan lahu bil baqa'i ma'i. Kalau sekiranya engkau mengizinkan Umar untuk tinggal bersamaku, maka tolong izinkanlah. Ya. Fa'adina Usamah li Umar bil baqa, maka Usamah bin Zaid pun mengizinkan Umar bin Khattab untuk tinggal bersama Abu Bakar atas permintaan Abu Bakar. Ya. Mata Usamah bin Zaid bil jaish wa anqadha. Sudah azan ya? Azan dulu. Satu halaman lagi ini insyaallah. Betul, azan dulu ya. Gimana? Bisa di pause atau biarkan aja? Nah.
Sip. Kalau ada yang batal mungkin bisa berwudu tadi harusnya ya. Setelah kaji nanti bisa langsung sholat kita insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Madha Usamah bin Zaid bil jaish wa anqadha kullama amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa awta'a khailal muslimin takhumul balqa wa qala ad-darum min abdi Palestin. Nah, jadi Usamah bin Zaid akhirnya pun mulai berjalan ya, membawa pasukan, dan kemudian Usamah bin Zaid berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ya pada saat itu berhenti atau beristirahat dan mendirikan kemah di daerah namanya Balqa dan Qal'atad Darum di tanah Palestina, Gaza ya. Wa naza'a haibat Rum min qulubil muslimin, dan dia berpidato di tengah pasukannya ya, memberikan semangat sehingga apa? Kehebatan Romawi itu hilang di dada-dada kaum muslimin ya. Kama hadat tariq amamahum li fathi diyar Syam. Kemudian dia bentangkan jalan, dan dengan itu dia bisa menguasai ya, bersama pasukan kaum muslimin menguasai daerah Syam. Kemudian Mesir, washimal Afriki, dan kemudian Afrika utara ya. Kullahu hatta bahrul dhulumat, semuanya sampai ke laut hitam ya, bahrul dhulumat, laut kegelapan, laut hitam. Thumma ada Usamah mumtatiyan sahwat al-jawadi alladhi ustushhida alaihi abuhu. Kemudian Usamah bin Zaid kembali ya ke Madinah ya, dan dia gunakan ya pelana atau ya tempat duduk yang biasa digunakan oleh Zaid, oleh ayahnya ya, dalam apa? Dalam perjalanan ini. Ya, dan ketika pulang dari perang Perang Mu'tah. Ya, ketika perang Mu'tah pulang, maka dia tetap membawa pelana yang biasa diduduki oleh ayahnya, dan terus dia gunakan sampai pada saat diutus oleh ya, Rasulullah ini menjadi pemimpin Pemimpin pasukan. Nam hamilan minal ghanaim, pulang dengan membawa banyak harta rampasan perang. Mazada an taqdiril muqaddirin, yang tidak disangka-sangka, yang tidak diperhitungkan oleh orang yang memikirkannya. Ya paling dapat segini gitu kan. Ternyata yang dibawa oleh Usamah bin Zaid dari ghanimah itu sangat banyak sekali. Sampai dikatakan innahu ma ru'iya jaisyun aslam wa agnam min jaisy Usamah bin Zaid. Ya, tidak pernah ada atau tidak pernah terlihat tentara yang paling komplit jumlahnya, atau pasukan yang paling komplit jumlahnya ya, paling banyak yang selamat di sini, wa agnan, dan yang paling banyak ghanimahnya dari pasukan Usamah bin Zaid. Ya, dhalla Usamah bin Zaid mamtaddat bihil hayah mawdhi'a ijlalil muslimin wa hubbihim wafa'an li Rasulillah wa ijlalan li syakhsihi. Dan Usamah bin Zaid semasa hidupnya ya, dia mendapatkan tempat yang mulia di tengah-tengah kaum muslimin ya, dan tentu kaum muslimin pun sangat mencintai Usamah bin Zaid ini. Kenapa? Karena Usamah bin Zaid senantiasa menepati ya wasiat-wasiat Rasulullah SAW, dan dia senantiasa mengagungkan ya pribadi Rasulullah sebagai ya bisa dikatakan ya kakek angkatnya ya. Nah, faqad faradha lahul Faruq ata'an akthar mimma faradhahu li ibnihi Abdullah bin Umar. Nah ini ya, Umar bin Khattab yaitu Al-Faruq di sini pernah pada suatu hari ya memberikan bagian yang lebih kepada Usamah bin Zaid daripada kepada anaknya sendiri yaitu Abdullah bin Umar. Faqala Abdullah li abihi, maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada Umar bin Khattab, kepada ayahnya, ya abati, faradta li Usamah 4,000 wa faradta li 3,000. Wahai ayahku, kau berikan kepada Usamah itu sebanyak 4,000, sedangkan kau berikan kepadaku hanya 3,000 katanya. Wa ma kana li abihi min al-fadl akthar mimma kana lak. Ayahnya tidaklah memiliki kemuliaan yang lebih dibandingkan engkau wahai
ya ayahku. Walaysa lahu minal fadl aktsar mimma li. Begitupun dia tidaklah memiliki kemuliaan lebih dari aku. Kata siapa? Kata Abdullah bin Umar kepada ayahnya, ya. Faqala al-Faruq, maka Umar mengatakan, hayhata, sangat jauh sekali wahai anakku, katanya. Inna bahu kana habba ila Rasulillahi min abika. Sungguhnya ayahnya lebih Rasulullah cintai daripada ayahmu. Wa kana huwa ahabba ila Rasulillahi minka. Begitupun dia lebih Rasulullah cintai daripada engkau. Faradhiya Abdullah bin Umar bima furidallahu min ata'in. Maka akhirnya Abdullah bin Umar pun ya rela, ridho atas apa yang telah dibagikan oleh ayahnya ini. Maka Umar bin Khattab idza laqiya Usamah bin Zaid qala, dan ketika Umar bin Khattab berjumpa dengan Usamah bin Zaid, ya, Umar bin Khattab selalu mengatakan marhaban bi amiri, ya. Padahal pada saat itu beliau pun sudah menjadi khalifah. Tetap ketika berjumpa Usamah bin Zaid selalu mengatakan marhaban bi amiri, selamat datang wahai pemimpinku, ya. Fa idza ra'a ahadan ya'jab minhu qala, ketika ada orang yang melihat ini merasa heran dan mengatakan laqad merasa heran dan bertanya kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab, kepada Amirul Mukminin. Dia bertanya, ya, kenapa kau memanggilnya dengan pemimpinku? Nah, maka Umar mengatakan laqad amarahu alayya Rasulullah, karena Rasulullah telah menjadikannya pemimpin untukku. Nah, ketika pada saat hendak diutus perang menghadapi Romawi, maka itulah penghormatan Umar bin Khattab kepada Usamah bin Zaid. Tetap hormat, tidak merasa bangga meskipun pada saat itu beliau sudah menjadi khalifah. Ya, tetap menghormati Usamah bin Zaid yang pada saat itu sempat menjadi, ya, pemimpinnya ketika hendak berangkat ke Romawi. Nah, rahimallahu hadhihi nufusul kabirah. Ini adalah doa yang diucapkan oleh muallif, ya, kepada, ya, Usamah bin Zaid, dan begitu pun juga kepada para sahabat yang lainnya. Tapi mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita malam ini. Alhamdulillah kita selesaikan satu pertemuan untuk kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, ya. Semoga Allah meridai Usamah dan juga Zaid. Nah, aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.